Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Aji selaku dosen pembimbing lapang kelompok 3. Yang terhormat LP2M yang telah melaksanakan program KKN Back to Village 3. Perkenalkan, nama saya Yurida Malikah Mulki, NIM 18010301080, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja KKN saya selama 30 hari dengan mengambil tema program pemberdayaan wirausaha UMKM masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pada bab yang pertama yaitu pendahuluan, di mana perubahan terhadap dunia akibat adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, di mana pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah guna menghambat penyebaran virus COVID-19 membuat para pelaku UMKM mengakui bahwa mereka kewalahan dengan segala cara agar dapat mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar. Kemudian dalam hal ini, adapun salah satu UMKM yang terdampak COVID itu sendiri, yakni UMKM penjualan susu kedelai yang berada di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Semenjak adanya pandemi COVID tersebut, dengan segala pembatasan aktivitas sosial dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19, UMKM penjualan susu kedelai mengalami penurunan omset setiap bulannya. Kemudian dalam hal ini, pada program KKN Back to Village 3, penulis berencana melakukan optimalisasi potensi dan peluang yang dapat dicapai oleh UMKM tersebut melalui penerapan digital marketing, branding, serta menciptakan produksi susu kedelai varian rasa baru. Kemudian pada bab yang kedua, yaitu metode. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif, di mana terdapat 4 program kerja yang dirancang, meliputi pendampingan dan pelatihan pembuatan desain logo produk serta pengubahan pengemasan, 2 pelatihan dan pendampingan pembuatan varian rasa baru, 3 pelatihan dan pendampingan pembuatan akun aplikasi Instagram serta cara kerja aplikasinya. Adapun KKN Back to Village 3 tahun 2021 dalam tematik program pemberdayaan UMKM masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan dan perancangan. Dalam bab persiapan dan perancangan terdiri dari 3 poin, yaitu menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait proker, menyiapkan program kerja KKN, serta menyiapkan media peralatan serta sarana prasarana. Kemudian yang kedua yaitu implementasi. Dalam implementasi program kerja sendiri yaitu meliputi pembuatan desain logo, pengemasan yang lebih menarik dari pengemasan yang sebelumnya, di mana dalam hal ini pengemasan produk susu kedelai itu sendiri menggunakan plastik yang kemudian diikat dengan karet. Dalam hal ini, mahasiswa kemudian berinovasi dengan mengubah pengemasannya yang menjadi lebih menarik dengan menggunakan botol dan yang telah diberikan stiker logo yang dibuat. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu pembuatan produk varian rasa baru, di mana dalam hal ini, produk yang dibuat produksi susu kedelai hanya terdapat rasa yang original. Dalam hal itu, penulis merasa bahwa produksi yang hanya dilakukan dengan rasa original tidak dapat memperluas pemasaran, di mana menurut penulis jangkauan pemasarannya hanya dengan orang tua. Kemudian penulis berinovasi dengan pembuatan produk varian rasa baru dengan tujuan agar jangkauan konsumen menjadi lebih luas, yaitu tidak hanya orang tua namun juga anak-anak.
Kemudian poin yang keempat yaitu pelaksanaan foto produk. Yang kelima pembuatan akun Instagram. Dan yang keenam penguploadan foto pada Instagram. Kemudian bab yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi, di mana proses monitoring dilakukan setiap 1 minggu sekali oleh dosen pembimbing lapang. Bab yang ketiga yaitu tahap pembahasan. Dalam tahap ini terdapat 3 pelaksanaan, yaitu tahap persiapan. Tahap ini meliputi proses pendaftaran melalui website yang sudah disediakan oleh pihak LP2M, yaitu sd.inet.ac.id. Kemudian selanjutnya mengurus perizinan di perangkat desa, di orang tua, dan juga izin dokter. Setelah perizinan selesai, mahasiswa diberi pembekalan oleh pihak LP2M dan aturan selama kegiatan berlangsung. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, mahasiswa pada minggu pertama yaitu mendatangi rumah sasaran dengan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang tengah dihadapi selama masa pandemi. Kemudian dari permasalahan tersebut, mahasiswa menarik 4 program kerja, yakni strategi mempertahankan usaha di tengah pandemi, pentingnya digital marketing guna proses pemasaran. Yang kedua, pelatihan inovasi logo dan rebranding sebagai identitas produk. Yang ketiga, pelatihan inovasi pembuatan produk susu kedelai varian rasa baru. Serta yang terakhir adalah optimalisasi penjualan dengan memanfaatkan platform Instagram. Mengapa demikian mahasiswa menarik program kerja tersebut? Karena pada masa pandemi, UMKM penjualan susu kedelai mengalami penurunan omset, yang mana menurut mahasiswa, permasalahan tersebut terjadi di beberapa faktor, yaitu kurangnya media pemasaran, serta tidak menariknya pengemasan, dan varian rasa yang hanya produksi rasa original. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilaksanakannya dengan cara pemasaran produk yang telah diperbarui ke masyarakat melalui akun Instagram yang telah dibuatkan. Metode pemasaran yang digunakan adalah menggunakan sistem ready atau bisa juga dengan pre-order. Untuk pre-order sendiri yaitu pemesanan melalui Instagram kemudian berlanjut di WA, yang mana produk akan dikirimkan sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Pada sistem pembayaran pemasaran yang seperti ini, yaitu menggunakan pembayaran COD atau bayar di tempat. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada pelaksanaan KKN Back to Village 3 ini, penulis menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa berjalan sesuai harapan dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun seluruh kegiatan meliputi diskusi, sosialisasi hingga praktik lapangan telah terlaksana dengan baik. Kemudian yang sudah dilaksanakan memberikan contoh bahwa pengembangan produk melalui menciptakan brand dan logo untuk labeling, membuat varian rasa baru, dan pemasaran melalui digital marketing telah dianggap mampu meningkatkan hasil penjualan. Selain itu, dengan adanya proses ini juga berhasil mengajarkan sasaran mengenai bagaimana cara dan strategi UMKM bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan inovasi dan daya saing dengan cara pembaruan logo, membuat varian rasa baru yakni rasa stroberi dan juga melon pada produk, serta pemasaran melalui digital marketing perlu diperluas lagi relasinya agar UMKM lain juga dapat tetap bertahan pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini atau pada masa kondisi kapanpun dan dimanapun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.